Selamat siang, Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Upe? Gimana kabarnya hari ini? Mohon bantuannya lagi. Ada sedikit yang mau didiskusikan untuk hari ini, Pak Tri. Iya, Bu Upe, monggo. Saya senang sekali nih sambil mendengarkan dari kemarin yang sudah terakhir kita ketemu diobrolkan. Ini juga saya pengen tahu hasilnya. Ini kali ini kita mau ngobrol apa, Bu Upe? Kalau sekarang saya sedang ada sedikit kegundahan ketika mendekati SAS ini terkait mereka bagaimana nanti studi lanjutnya, mau melanjutkan kemana, kok kurang semangat belajarnya. Ternyata ya ada beberapa dari mereka ternyata belum ada gambaran itu mau nanti setelah SMP mau gimana, dalam arti melanjutkan kemana, bahkan melanjutkan atau tidak, seperti itu. Ini pengen ngobrol yang masalah ini, Pak Tri, yang untuk anak-anak, untuk orientasi studi lanjutnya, Pak Tri. Oh iya, baik. Berarti kali ini kita ngobrol tentang orientasi studi lanjutnya dari lulusannya kelas 9 ya, Bu Upe? Enggak, betul Pak Tri. Kan kondisinya berdasarkan yang lulus tahun kemarin kan setelah ada penelusuran alumni itu yang lulusan tahun kemarin itu masih ada beberapa yang tidak melanjutkan Pak Tri, ada sekitar 20% dari sejumlah 75 itu ya 20%-nya itu tidak melanjutkan dengan berbagai alasan gitu Pak Tri. Namun yang paling disayangkan itu adalah beberapa siswa ada yang mampu secara akademik dan beberapa anak itu mampu secara ekonomi, dalam arti orang tuanya mampu dan yang menyedihkan itu ada yang tidak melanjutkan karena tidak diperbolehkan orang tua, seperti itu. Nah, juga ada beberapa siswa yang tidak diterima di sekolah yang diinginkan waktu pendaftaran kemarin di SMA atau SMK karena tidak lolos seleksi. Hal ini kan karena nilainya kurang, seperti itu. Nah, mungkin disebabkan karena rendahnya motivasi belajar, jadinya mungkin dalam hal nilai yang akhirnya berdampak gitu. Bisa menjadi pemikiran saya ini Pak Tri. Gimana ya sebaiknya nanti supaya bisa dipersiapkan lebih awal gitu Pak Tri. Ya baik, berarti tadi kita fokus ke studi lanjutan kelas 9 ya. Kemudian ini Bu Upi tadi menyampaikan beberapa hal, salah satunya rendahnya motivasi belajar, tidak ada guru BK. Mungkin ada lagi yang bisa diceritakan Bu Upi? Ya mungkin itu Pak Tri, karena kalau di sekolah kami sebetulnya sudah cukup bagus peningkatan anak yang melanjutkan studi. Pada waktu saya datang di sini awal dulu yang melanjutkan itu baru 30%, seiring waktu berjalan naik. Nah, sekarang tinggal malah yang 20% itu yang yang tidak melanjutkan, tapi tetap menjadi pemikiran di mana banyak anak-anak yang disayangkan yang tidak melanjutkan karena hal-hal atau alasan yang seperti itu gitu. Nah, saya agak gundahnya itu bagaimana ya mencari formula yang tepat itu untuk berarti mempersiapkan anak untuk fokus dalam ketika mereka sudah punya orientasi atau pandangan ke depan nanti kelanjutan studinya mau bagaimana itu dalam menyikapi ketika ikut pembelajaran itu juga Baik, dari yang Bu Upi sampaikan tadi, ini yang sudah dilakukan mungkin atau apa yang terpikirkan oleh Bu Upi nanti untuk mungkin fokus ke yang 20% tadi ya. Ini karena tadi 20% yang tidak melanjutkan, atau ke arah mana ini Bu Upi kira-kira yang terpikirkan? Saya nanti pengennya ke yang kelas 9 sekarang gitu ada semacam
napa nggih sosialisasi atau himbauan memang ya MIPIL sudah saya lakukan ketika kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, tapi pengen nanti ada effort khusus seperti atau ada upaya khusus seperti itu dari pihak yang terkait seperti itu Pak Trida. Nah, di sini saya pengen nanti ada apa nggih suatu hal yang dilaksanakan, misalnya ada komunikasi khusus, misalnya selain dengan anak juga dengan orang tua seperti itu. Nah, mungkin ini napa nggih yang bisa saya lakukan kalau sekarang yang bisa saya lakukan dari saya ya komunikasi dengan anak ketika kegiatan pembelajaran. Tapi karena sudah SAS nggih Pak Tri, mungkin ya komunikasi dengan wali pan seperti itu. Iya, baik. Bu Upi, ini tadi sudah ada rencana ya sosialisasi atau himbauan nanti kepada yang ada efek khususnya lah. Ini bisa diceritakan Bu Upi, efek khusus yang dimaksud seperti apa? Apa ya? Hasil yang nanti atau gambaran seperti apa yang saya harapkan seperti itu ya Pak Tri? Iya, mungkin kondisi-kondisi yang ideal atau seperti apa yang diharapkan nanti setelah dilaksanakan sosialisasi, misalnya begitu Bu Upi. Saya berharap atau ingin nanti ketika ya mulai dari sekarang anak itu sudah paham dan sadar akan terutama pertama mungkin cita-citanya, beliau kan bermula dari keinginan atau cita-citanya, terus kemudian sadar bahwa untuk perencanaan ke masa depan itu penting, berdampak positif pada sikap dan kegiatan mereka dalam kegiatan pembelajaran, bisa lebih serius seperti itu Pak Tri, dan harapannya ya nanti mereka bisa melanjutkan semua seperti itu, karena apapun kalaupun ada kendala ketika nanti dikomunikasikan dengan pihak sekolah kan bisa ada jalan keluar seperti itu. Seperti iya, baik, itu Bu Upi. Oke, tadi berarti ada rencana untuk sosialisasi bahwa yang nanti membahasnya sampai ke efek khusus begitu ya. Nanti ada apa namanya? Oke, semoga saja supaya mereka bisa paham atau sadar dengan cita-citanya, terus bisa syukur melanjutkan ke jenjang berikutnya ya Bu Upi ya. Iya. Ini kurang lebih kira-kira siapa aja yang akan terlibat dalam program ini Bu Upi? Saya akan mengajak terutama yang pertama wali kelas terus juga rekan sejawat karena memang tidak bisa sendiri seperti itu kan, kadang anak-anak itu mau mendengarkan itu kadang memilih-milih gitu. Ada mungkin guru tertentu atau mungkin hanya dengan wali kelasnya, mungkin dengan kita bareng-bareng dengan rekan guru itu bisa mempermudah seperti itu nggih. Kemudian juga saya pasti akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan atasan, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah. Baik, selain wali kelas, ada rekan sejawat dan KS, ada lagi mungkin yang bisa diceritakan oleh Bu Upi? Iya. Siapa yang terlibat? Komite, nggih Pak. Berarti Pak Anu mencolek stakeholder nggih. Karena bagaimanapun komite berperan dan juga kan sebagai wakil orang tua nggih perlu kita libatkan juga nanti. Iya, baik Bu Upi. Ini dari rencana ini ada lagi mungkin selain sosialisasi terus siapa yang terlibat, ada lagi mau direncanakan? Iya, mungkin yang lain. Itu dulu karena kalau nanti terlalu banyak saya juga takut nggak terrealisasikan ya. Mungkin step by step nih Pak Tri, lebih intens ke anak dulu melalui saya dan teman-teman dan juga dari pihak sekolah ini dulu ataupun pihak terkait. Iya, baik Bu Upi. Ini kira-kira waktu yang paling tepat ya dari rencana yang Bu Upi sampaikan tadi, kapan ini Bu Upi akan dimulai programnya? Di kemungkinan insya Allah bisa saya mulai minggu depan, itu kan ada pasca SAS tapi masih ada kegiatan sekolah dan masih ada kegiatan perwalian. Jadi insya Allah masih bisa ada 2 minggu itu kegiatan perwalian, sekalian nanti waktu penerimaan rapor bisa kami
sampaikan pada rekan-rekan wali kelas untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua juga untuk menjembatani komunikasinya seperti itu. Mungkin nanti lebih intens di semester depan seperti itu, Pak Oh, Tri. iya. Oke, baik. Berarti nanti ada tahapan di awal ya untuk pemberitahuan lebih awal, kemudian nanti pelaksananya dimulai di semester depan. Untuk Nggih. mengompakkan teman-teman nih kira-kira ya kepada guru-guru di wali kelas, maksudnya wali kelas atau kepada yang berkepentingan nanti tentang perwalian atau pembagian rapor ini, ada enggak persiapannya yang dimulai oleh Bu Upi lebih dulu nanti? Biasanya sebelum pembagian rapor kami ada rapat penegas, kemudian sekalian juga ada info-info seperti itu. Mungkin bisa disisipkan di situ untuk penyampaian infonya terkait untuk yang orientasi studi lanjut ini, Bapak. Iya, baik. Berarti nanti ada di koordinasi khusus ya. Nggih, nggih. Sebelum dilanjutkan nih, kira-kira berapa banyak sih sumber daya atau mungkin kita butuh orang berapa, siapa aja tadi sudah ya. Terus apakah ada alat yang dibutuhkan dan lain sebagainya nih, masuk ke rencana-rencana yang Bu Upi akan jalankan. Sumber dayanya yang dibutuhkan selain tadi teman-teman apa namanya, yang perwalian, rapor dan sebagainya, ada lagi yang lain mungkin Bu Upi? Mungkin memaksimalkan juga dari media sosial sekolah. Kami ada web, kemudian ada WA group dengan siswa dan juga ada dengan orang tua. Mungkin juga memaksimalkan di media sosial sekolah itu, Pak Tri, untuk komunikasinya. Ini kan berarti masih ada waktu 2 minggu ya. 2 minggu ini berarti ada asas, kemudian nanti ada apa tadi perwalian ya. Nggih. Perwalian baru pembagian raport ini. Kira-kira langkah-langkahnya yang dimulai terdekat apa Bu Upi yang bisa dijalankan Bu Upi? Yang pertama insya Allah nanti dalam SAS ini saya komunikasi dengan wali kelas. Kemudian menyampaikan ya pemikiran saya tadi supaya nanti setelah SAS ada kegiatan yang terkait dengan siswa bisa disisipkan sosialisasi atau himbauannya. Pas mau penerimaan rapor biasanya ada koordinasi itu bisa kami sampaikan di forum dan juga mohon untuk nanti Bapak Kepala Sekolah untuk bisa menyampaikan. Nanti di forum itu kita ada curah pendapat, begitu Pak Tri. Berarti yang terdekat itu, saya komunikasi sama wali kelas, kemudian nanti di forum rapat koordinasi penerimaan rapor nanti akan saya sampaikan. Oke, baik. Berarti ada 2 ya agenda yang terdekat Bu Upi. Ini ada rapat tim penegas antara wali kelas, kemudian ada yang untuk pembagian raport. Ini agendanya berdekatan atau bergantian begitu? Atau beriringan malah? Bergantian. Katanya untuk minggu ini yang dengan di kelas. Kalau untuk yang di rapat koordinasinya, insya Allah berarti menjelang mau rapotan. Berarti di awal Desember ya Pak Tri. Jadi ada agenda yang terdekat di minggu ini ya Bu Upi ya? Nggih. Tapi kadang ada bingungnya juga ya. Saya kadang ketika ada pemikiran seperti ini, tapi kadang ya insya Allah sih teman-teman support, tapi kalau misalnya terjadi ada kendala gitu mungkin masih dalam pemikiran saya ya bagaimana nanti antisipasinya. Kadang bisa jadi dari rekan sejawat, bisa juga dari siswa itu sendiri, seperti itu Pak. Oke. Antisipasi ini bisa diceritakan Bu Upi kondisi yang seperti apa kira-kira yang butuh diantisipasi dan antisipasinya bagaimana yang Bu Upi lakukan? Mungkin saya akan antisipasi dengan ya komunikasi langsung dengan wali kelas dan wali kelas bisa menyampaikannya mungkin selain di sekolah mungkin secara personal dengan melihat anak-anak yang mungkin mereka sudah punya pandangan ya terhadap anak-anak yang perlu diperhatikan, mungkin juga bisa himbauan lewat media sosial, mungkin lewat WA grup kelasnya Pak Tri. Kegiatannya padat ya mendekati atau setelah SAS, kegiatan blog dan sebagainya ini ada, tapi Bu Upi sudah menemukan antisipasinya, komunikasi dengan wali kelas, ini mungkin sinkron dengan rencana atau agenda Bu Upi yang di langkah-langkah pertama nanti komunikasi dengan wali kelas juga ya Bu Upi. Berarti ini terlaksana di minggu ini juga atau di minggu yang lain Bu Upi? Insya Allah saya usahakan minggu ini Bapak untuk yang komunikasi dengan wali kelasnya. Nah, untuk wali kelas dengan siswa mungkin sambil melihat kondisi yang saya ceritakan tadi. Catatan saya masih banyak yang apa namanya belum rapi ya, nanti saya rapikan dulu, nanti kita kirimkan lagi ke Bu Upi.
Ya, terima kasih. Mohon maaf sekali ya Bu Upi, ini waktunya terbatas. Nggih, saya terima Cuma kasih Pak Tri, dikasih maaf mengganggu waktu waktunya Pak 20 Tri, sering menit. saya repoti ya Pak. Nggak Sering apa-apa saya nanti. repoti dengan curhat-curhat. Nggih. Nggak apa-apa Bu Upi, sekali lagi ini saya rapikan dulu nanti yang saya kirim ke Bu Upi. Nggih, Saya terima juga kasih pengen Pak dengar Tri. nanti di 2 minggu depan atau 1 minggu depan ya setelah Bu Upi ketemu dengan para wali kelas seperti Nggih. apa hasilnya. Nanti kita refleksi ya Nggih, Bu. insya Allah. Nggih, terima kasih banyak Pak Tri, maaf Terima mengganggu kasih juga waktunya. Bu Upi. Pareng, Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.